Yuk, selamat datang di Baso Paiso bareng saya Bang Fit. Saya Mas Put. Saya Mas Bor. Ya, kali ini kita mau bahas tentang online karena sekarang kan lagi corona nih, lagi pada di rumah semua. Jadinya kan semua dilakukan dengan online. Nih, Iya. kita juga Aktivitas mau online ya. Aktivitas online. Online. Terus kita mau Jadi kerja online, kuliah online, sekolah online, sampai UNASnya pun juga nggak jadi. Yes. Buat anak-anak SMK, Anda merasakan hal yang tidak enak. Anda sudah unas duluan. Jadi Anda merasakan akibatnya. nggak jadi gimana nih? Nggak ada akibat. Gimana nih komentarnya tentang online menurut kalian? Jadi gini ya, dampak dari virus corona ini tidak hanya dirasakan oleh untuk masyarakat yang bekerja, namun sebagai pelajar pun juga merasakan. Contohnya Online. sebagai kita yang sebagai pelajar ini cukup Mahasiswa, merasakan. Pak. Mahasiswa. Ya, kita pelajar yang sudah masuk tahap mahasiswa. Waduh, siap. Dan Kita cukup merasakan hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan kita. iya, Dimulai dari perkuliahan online, kemudian ujian online. Namun sekarang kita akan bahas kuliah online dulu. yang paling nggak enaknya kuliah online, bayar kampus tetap full, itu nggak enak banget gak sih? Wah, iya bener. Itu paling Bener. Itu nggak enak, apalagi kampus mahal, Bapak. Aduh. ya kita Iya. gimana ya? Udah kampus ya lumayan lah, kalau untuk itu bisa buat jajan-jajan yang lain lah. Nah, Iya. Jadi Masa udah bayar mahal cuman kayak video call Iya. ibarat. aduh, apalagi pakai Zoom. aplikasinya Belum lagi burak. aplikasinya gratis lagi, 40 menit ganti. Nah. Iya. Lu paling nyebelin sih kalau misalnya lagi anak-anak ngobrol bahas sesuatu tiba-tiba mati. Iya Nah, makanya. itu. Wah, itu. Belum lagi jaringan kan. Iya. Belum lagi jaringan dan resikonya gini, yang kasihan itu ada salah satu dosenku ya toh. Jadi beliau ini kan memang nggak masang wifi di rumah. Nah, pakai paket data toh. Itu dalam 1 minggu, seingatku dalam 1 minggu dia cuma ya apa-apa di Zoom kan, karena emang udah operasional pekerjaannya dosen sekarang gara-gara corona kayak gitu. Apa-apa pakai Zoom, beliau habis sekitar 35 GB dalam 1 minggu. Buset. Sekitaran itu. Nah, biayanya berapa itu kalau boleh tahu? Buset. Itu Mahal, Pak, lumayan itu, Pak. sih. Lumayan sih. Tapi kenapa? Normal biasanya bisa buat sebulan, ini cuma seminggu ya. Iya, itu tapi kenapa nggak masang wifi ya? Apa di daerahnya tidak ada untuk masang wifi? Tapi Kalau kalau menurutku itu alokasi sih sebenarnya kalau kayak gitu. Harusnya Ibarat dia biasa transportasi ke tempat dia kerja, tapi dia alokasikan ke kota. tapi Meskipun nggak siap sih. ini kan kebetulan dosennya sama nih sama aku. Ini nih dosen tinggal di kota lain. Berarti kan dia di kota kita sekarang ini kan ngekos. Kos kan tetap bayar jatuhnya. Iya nggak sih? Iyalah. Berarti kan malah menambah beban dia untuk mengeluarkan uang. Wah itu makanya ya Ya ini udah semuanya nggak ada yang siap sih. iya, udah merugikan Semua pihak. banyak hampir semua lah. Udah dirugiin kayaknya ya gara-gara dampak corona ini. Iya. Dari faktor ekonomi, faktor aktivitas, semuanya kena. Dan Iya. sekarang Awal kenapa? mungkin seneng-seneng ya. Iya. Karena libur tiba-tiba kan. diliburkan. Nah. Tapi lama-lama bosok. Iya pak, Bosok. bosok sekali nih di kamar. Bosok Kita sekali. cuman bangun, tidur, makan, Cuman apa? tidur lagi, Cuman apa? bangun tidur, bangun. Oh. Emang ngapain Bangun sih? tidur itu yang mananya, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Aduh, Badannya atau yang lain mungkin? Mas Put Iya. ini bahasannya tidak jauh dari yang sana. Iya. Saya Kalau kalau kayak bangun gini tidur tempat sih ya, ingat ke Mbah Surip ya. Bangun, Almarhum. tidur, Iya, tidur lagi. Itu ceritanya berarti dia tuh memprediksi apa yang akan terjadi sekarang kayaknya ya. Nah, betul sekali. Betul sekali. Anda kok pintar mencari konspirasi ya, Itu kalau boleh tahu ya? lagunya itu menceritakan bener-bener kayak kita sekarang ini lagi bangun tidur lagi. Tidur lagi. Nah, benar sekali.
Kalian ngerasain Mungkin nggak? dia nyiptain lagunya waktu lagi halu ya mungkin ya. Oh dia, Halo corona. iya halu corona ini. Atau dia udah merasakan corona duluan mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin. Ini Di membuat masanya. konspirasi yang semakin, wah ini konspirasi baru ini. Mbak Surip ngarang lagu sesuai prediksinya dia. Iya. Iya. Membuat tweet ya. Kalau di Twitter kayak gini rame sih. Coba Mas, Ibarat kata Dokter Tirta kan dia bilang tuh, setiap manusia itu sebenarnya memiliki virus corona di dalam tubuhnya. Cuman tergantung bagaimana dia mempertahankan imunnya melalui virus corona ini. Ya. Berarti Mbak Surip Virus dari dulu corona, Bos. apa? apa benar dong? Enggak bukannya dari imun tubuh itu kan dari kita konsumsi, misal kayak vitamin atau makanan, bukan kayak gitu ya? Enggak, ini bagaimana? Apa tadi Mas Bor? Lupa. Apa aku juga lupa nih. Lah, Ini mohon maaf ya, yang denger ini ingetan kita pendek semua. Jadi gimana? Sebentar lupa. Nah, benar. Karena maaf kita aja nih. kebiasaan memikirkan tentang masa depan. Jadi Nah. kita fokus apa yang telah diucapkan. Kita nih- kita adalah pria ya, punya masa depan yang tinggi. Enggak, kita nih Ya. mikir langsung 10 kali lipat ke depan. Enggak pernah. Betul. Nah, besoknya tuh udah enggak kepikiran kita. Betul. Nih kita di rumah. Ini udah berapa hari ya semenjak kita diliburkan di work from home? Semua from home ini udah berapa? Udah 2 minggu ya? Kalau dari kampus kita itu sih kayaknya udah masuk 3 minggu kan. Soalnya kan tanggal 16 kampus kita UTS, Bos. 16 sedangkan sekarang tanggal 1. Nah ini nih. ya bagi yang belum tahu UTS itu maksudnya ujian setengah semester ya. Iya kita Nah. nih sangat aneh. Gini. Kita bertiga nih UTS di rumah. Tapi nilai kita kayaknya nggak ada yang bagus-bagus banget ya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu Betul. sumpah. Ini Gimana harus kita di dibahas rumah sih. tuh udah ya internet ada lah, kita nyari-nyari di Nah, internet. ya. Saling ngobrol nih jujur-jujuran aja ya, kita saling Koneksi telepon-telepon. sudah Iya. memadai. Kita saling ya ibaratnya tuker jawaban lah. Ya walaupun sebenarnya nggak bagus sih, tapi ya mau gimana? Nggak bisa daripada kosong ya. Kalau menurutku sih itu berarti sumbernya yang bejat berarti. Iya. Berarti Sumbernya yang Enggak, iya, bermasalah otak. nih. satu orang itu yang kita anggap dewa-dewanya mata kuliah ini itu berarti Terus dia salah. Salah, sumbernya salah udah. Tapi kita Urusannya terlalu salah. tapi kita terlalu percaya dengan dia ya. Ya dia yang paling dewa lah ya menurut kita ya dalam mata kuliah itu ya, gimana ya? Tapi pernah nggak sih Sita berpikiran kayak semisal kalau soal dibuat take home itu emang dibuat susah, sedangkan kalau kita ngerjakan langsung di kampus itu ibaratnya masih simple. Ya pernah sih, tapi menurutku soal kemarin kayaknya sama aja deh. Iya gak sih? Iya sih. Kayak ujian-ujian maksudnya kayak materi sudah dikasih sebelumnya. Jadi kok tiba-tiba hasilnya tidak seperti yang dibayangkan. Menurutku susah juga. Ya Nggak juga nggak dong. juga. Kelihatannya tuh enggak perasaan. Kalau kita lihat dari hasil jawaban yang kayak kita ngeliat hitung-hitungannya kayak simple. Tapi kenapa bisa nilai kita hancur? Atau mungkin karena kita habis lihat jawaban punya teman, kita salah upload. Jawaban teman Salah- diupload. Nah, Terus kena jadi tiba-tiba dosennya nerima dua nama iya, yang sama. aduh. Itu kemarin ada dosen, nih kebetulan aku satu kelas sama Mas Put nih. Kita dosen hitung-hitungan lah, mata kuliah hitung-hitungan. Nah, Itu ada yang ngirim fotonya kacau. fotonya Iya, Mbak. kebalik. Kan sampai dikirim. dosennya Iya, sampai gitu. dosennya marah-marah di grup kelas kita nih. Soalnya kan posisi ngirim fotonya itu kan di aplikasi. Nah, di aplikasi itu nggak bisa di-rotate fotonya. Jadi dosennya katanya, ini saya ngoreksi sampai miring-miring ini. Lain kali Nah, saya masa laptopnya iya. ibaratnya tidur diberdirikan, Pak. Kan Tapi ya itu nggak gimana ya? Harusnya ya sadar lah, masa ngirim foto doang salah sih. Ya, Ya nggak kalau sih? menurutku itu sih enggak. Ya harusnya dosennya yang salah lah. Dia kan harusnya profesional. Iya, tapi dia udah ngasih tahu di awal, jangan sampai salah. Kan udah ada ketentuannya. Iya sih. Ya nggak bisa disalahin juga sih. Ya, sebenarnya simpel sih kayak gitu. Iya, Minor tapi tuh. emang Sebenarnya- kadang-kadang dosen itu suka ya nggak melebih-lebihkan sih ya, emang namanya juga mahasiswa ya banyak tingkahannya. Kalau saranku sih gini sih, kalau misal buat teman-teman ya yang mau nyontoh ya, nyontoh itu boleh. Jadi ngajarin ini ya. Iya, ini ngajarin, tapi ini insya Allah Tips and positif. trick dari Mas Nah. Put untuk Nah. teman-teman semua ya yang Iya, iya, mendengarkan. iya. Ini mohon didengarkan ya.
Nyontoh itu boleh teman-teman, tapi seenggaknya kalian tuh periksa dulu apakah jawabannya sudah oke atau enggak. Jangan langsung ketika kamu nyontoh kamu masukkan di jawabanmu tanpa kamu periksa lebih dahulu. Kalau misal masih ada waktu, lihat di internet buat nyari mana yang ibaratnya itu jadi kuncinya buat jawaban itu. Itu sih. Sama kalau bisa ganti pakai bahasamu sendiri atau pakai logikamu sendiri. Tapi- kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi menurut aku ya nggak mungkin ya anak zaman sekarang nggak nyontoh tuh kayaknya nggak mungkin deh. Masa ada anak yang jujur? Ada dong. Siapa? Siapa itu? Ada dong. Anda Mas tidak Pur. jujur. Paspor jawabannya. Kalau Anda mencari orang seperti itu dong. Aduh, Anda jujur tapi Anda juga korupsi mungkin ya. Nggak, ini sebenarnya nggak boleh ya nyontoh itu. Tapi ya mau gimana lagi? Itu sebenarnya kita ini bukan nyontoh. Kita ini bekerja sama untuk mencapai yang terbaik. Ini namanya Nah. teamwork. Teamwork. Kerja tim. Kan Nah, soalnya Sebenarnya sama. kita bukan nyontek lulus sih. bareng lah ibaratnya, iya kita- toh? Iya. Bisa dibilang kita itu sebenarnya brainstorming. Tapi Nah, ujian. iya itu. Cuman Nah, paling diskusi gitu ya. kalau kalian lagi kuliah paling susahnya pas lagi skripsi. Nggak ngerti apa-apa. Nah, itu dia. Ini kita ini bertiga hampir mendekati skripsi dan tidak tahu cara menggunakan suatu aplikasi yang dinamakan SPSS untuk menghitung statistik. Statistika itu memang hantu bagi saya, Pak. Kemarin semester lalu nilai saya jeblok. Nah, itu wis. Berat. Kalau ingat statistika ini ya, seperti balik masa dulu saya itu kan pernah satu kelas ya. Ya, Ya itu isinya cuma ngibul semua itu ya. iya kita SPSS ini caranya gimana? Besok kan kita hampir mendekati skripsi nih. Ada yang tahu nggak caranya? Jadi SPSS ini bagi yang belum tahu itu aplikasi untuk statistika ya. Iya, kalau yang kuliah-kuliah biasanya pakai buat skripsi, buat penelitiannya. Nah betul. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dari dosennya sih. Iya, Cuma kita ya belum. dosennya baik banget malah menurutku. Buktinya kita dilulusin nggak sih? Buktinya bisa lulus gitu Iya, ya. kita bisa Saya lulus. heran. Itu- Bisa lulus. Itu tuh gila, dosen terbaik kalau bisa ngelulusin kayak kita nggak bisa gini nih. Lalu kalau diingat-ingat lagi, saya pernah dengar seseorang itu bahkan ngurang berulang kali buat mata kuliah statistika ya. Lulus dengan Mas Fi. Iya, Lancar. Oh, kalian sekelas berarti ini? iya. Oh, sekelas. Di kala itu. Iya, di kala itu. Jadi teman kita juga ada gara-gara gak ikut UTS nggak lulus. Kita untung lulus. Pokoknya kita ngumpulin tugas aja terus ya, rajin masuk udah. Itu paling aman kalau di kuliah mah. Kalau aku sih cerita ya. Ini mata kuliah statistik. Jadi aku sama temanku. Nah, temanku ini kan emang kita Nggak sama-sama kelihatan. nggak pinter. Kita sama-sama nggak pinter, Pak. Atau jangan-jangan Terus habis temanmu nggak kelihatan. Nggak, sepertinya saya tahu cerita ini nih. Sepertinya saya tahu. Nah, habis itu apa namanya? SAA. Kalau di kampus kami nyebutnya SAA. Ya. Itu kan kita ada kuis tuh. Nah, nilaiku sama nilai dia bagusan nilai dia. Jadi SA itu penilaian ya. Penilaian. Ya, tugas penilaian. lah. Kayak tugas, kuis kayak gitu kan. Nilainya dia lebih bagus daripada nilaiku. Nah, aku remedi. Satu kelas itu cuma yang remedi cuma 7 orang kalau nggak salah. Tapi enak ya kelasnya Mas Put nih masih bisa remedi. Kita nggak ada kayaknya, Mas Bro. Iya. Nah, habis itu kan ya remedi toh. Terus nilai UTS sama nilai UAS jelek. Nilai UTS, nilai UAS ku jelek. Dia juga jelek sama jelek. Nah, tapi ketika kan statistik kan mata kuliah yang nggak bisa lah kita lepas kayak gitu. Kalau bisa masuk terus dari tugas pun itu kan juga nyuntuh sebenarnya. Pokok kerjakan selesai semuanya hasilnya beres, masih itu nyuntuh nggak apa-apa udah. Nah, temanku nggak masuk pas waktu itu ada kuis satu lagi. Nggak taunya dia yang fail, sedangkan aku lulus. Ya, Jadi buat kalian ya, kalau misal ketemu mata kuliah statistik, ini untuk kampus mana aja ya? Kampus mana aja pasti Nah, pasti kampus bakal mana ketemu. bakal ketemu. Kalau bisa udah kalau kerjakan. Nggak bisa nyontoh silakan. Nilai UTS UAS nggak apa-apa. Nilai UTS UAS jelek nggak apa-apa. Pokok tugas
kamu dengarkan dosen lagi jelaskan, udah itu udah nilai plus sih sebenarnya. Udah C itu udah lulus sih. Ya. Nah, intinya jangan didengar ya perkataan kita ya. Iya, Gak ada yang bisa dipetik dari perkataan kita. Sesat. itu Sesat. tadi Itu curhatan. plan terakhir. Iya, plan Plan terakhir terakhir. ya kita Itu enggak, pilihan plan terakhir di- itu kita hanya pasrah berdoa. Udah itu udah paling bener lah. Kalau bisa Pokoknya ini pasrah pokoknya jangan aneh-aneh lah. Dan bikin gara-gara lah. iya udahlah, pokoknya jangan macam-macam sama dosen-dosen kita. Sebenarnya dosen-dosen tuh baik lah, ngajar-ngajarin. Iyalah. Coba kalian dibalik, kalian yang ngajar. Iya, pasti bakal Ngajarin ngerasain. apa? Iya. Enggak, kalau mungkin kalau kita ada di posisi dosen punya murid kayak kita gini-gini ini juga kesel kali ya. Mungkin para dosen sebenarnya di dalam hatinya dia suka bilang, anak ini gimana sih? Iya. Masa gini doang aja nggak bisa itu paling. Kan sebenarnya kan namanya mahasiswa kan punya potensinya sendiri-sendiri. Nggak bisa sih sebenarnya kalau egois, dalam arti dosen egois. Kamu nggak bisa gini, kamu bodoh. Menurutku nggak bisa. Kalau menurutku sih gitu. Jadi Cuman kebetulan jangan asumsikan kayak kita ini tidak ada yang berpotensi di bidang itu. Iya. bidang statistik. Untuk saat ini ya. Kebetulan kalau kedepannya belum tahu. Enggak, sepertinya kalau kita bekerja apakah statistik akan digunakan di jurusan kita ini? Itu sih nggak nentu sih kalau menurutku. Kita kerjanya di bidang apa dulu? Kalau bidangnya nelayan Tidak sudah pakai. pasti. Sudah pasti dong. Bapak mancing ikan pakai statistik? Urus SPSS dulu. Ngapain? Kan menghitung kemungkinan yang bisa ditangkap lah. Peluang. Nah, peluang. Jadi kan statistik kan peluang kan? Benar kan? Iya, benar. Kayaknya sih aku lupa juga. Anda ngomong bener-bener aja tapi nggak tahu bener apa enggak. Emang statistik kan ibaratnya peluang kan. Bukannya peluang baru itu mata kuliah yang lain. Enggak ya? Nah, tapi salah satu basicnya statistik itu peluang. Kita bisa ambil data segini, mana yang relevan, mana yang enggak kayak gitu. Aduh, omonganku kok jadi gini Iya, ya? yang pendengar kita nih bisa ngelihat yang paling berwibawa tidak siapa. terdengar tidak natural lagi. Iya, kayak dibuat-buat itu ya Mas Put, siapa lagi? Jagonya bikin kebohongan ya. Ya Allah. Ini kan Bohong itu dosa, Bapak. enggak gini nih. Ini kan kita libur sampai UAS nih. UAS sampai udah di rumah semua lah. Terus Kita kita- kasih konteks dulu ya. UASnya itu mungkin sampai bulan Juni. Mei lah, Mei kita sudah Mei. lebaran. Mei. Terus Oh iya sih. kita dapat libur sampai September. Kita ngapain di rumah sampai bulan September? Sekarang masih Ya April. usaha, Bapak. Cari usaha lah. Anda usaha sekarang nggak lagi usaha berat, sekarang bro. apa, bro? Yang bener lah. Corona di mana-mana. Anda mau usaha apa? iya. Usaha apa ya? Saya juga nggak tahu. Saya lihat-lihat misalnya orang tua gitu yang lagi mengerjakan profesinya kadang suka lihat sedih gitu ya. Aduh, gini banget ya. Iya. Makanya mikir untung aku belum jadi kepala keluarga. Waduh. Itu pasti berat sekali kalau kita sudah jadi kepala keluarga masing-masing. Buat Anda ya, Mas Bro ya, nggak usah mikir kepala keluarga. Pacar dulu mana, Bapak? Anda Waduh, udah Bisa bawa diatur pacar. lah. Itu pacar, jodoh, itu sudah urusan yang di atas lah. Tidak boleh. Kita harus menyerahkan kepada yang di atas saja. Kalau belum dapat ya sudah. Cari. mentang-mentang si itu udah punya pacar, Pak ya. Alhamdulillah sudah dikasih. Kita lihat besok apakah masih ada gitu ya. Aman. Sekarang bisa bangga-bangga ya, pamer-pamer ya. Pamer-pamer antum ya. Waduh, jangan sampai, Pak. Semoga sampai selamanya lah. Asik, gila. Cari Lanjut, kita fokus. Atau mungkin selamanya tapi dengan orang lain. Atau dengan Mas Fit sendiri. Orang kedua ya. no comment lah. Terus ini kira-kira
kalau corona udah mau berakhir nih, moga-moga pas bulan puasa lah ya, habis lah ya. Udah lama banget, udah bosan. Kalian pertama Mei lah, Mei awal lah. ya kalian pertama Iya. kali apa yang kalian lakuin nih setelah corona hilang di dunia ini, lenyap? Apa? Ke mall. Kamu mau ngapain? Iya, Kepol ngapain, Pak? Ya refreshing lah, jalan-jalan. Enggak, jadi kalian mau ngapain? Pas pertama ke mall, yang bener lah. Enggak sih, kalau aku sih mungkin ke itu sih. Jalan-jalan naik motor sih, keliling-keliling. Wah, refreshing. Sunmori. Kangen sih aku naik motor nih. Masa cuma di rumah doang, mana sih doang. Enaknya Anda punya motor bagus. Saya cuman punya motor Beat. Buat apa? Jangan Eh. salah. Saya Vario, Family. Bapak. Vario. Family loh. Kalau Vario loh saya. kalau San Mori aku pinjem motor ya, Mas Bor. Siap, tenang aja. Sepeda family sudah banyak di rumah. Family, oh ya sepeda family. Sepeda enak bocah gak sih? Kan ya sepedanya anak-anak kan. Nah, Balita, Tinggal cuy, pilih bukan aja, anak-anak. tinggal pilih yang mana aja. Ambil aja lah. Ya paling enggak kita bisa ketemu teman-teman lah. Itu nggak enak banget sih. Asli Iya, kita iya, nggak iya. ini nggak ada interaksi. Iya. Kangen sih. Dari Apalagi sama awal kayak kita, Pak. waktu awal ujian tuh udah mulai setelah waktu kita kan Habis diliburkan semenjak UTS. kita memasuki ujian, Ya habis UTS. itu langsung dibatalkan ya ujiannya karena di rumah. Itu nggak Hmm. Nah, dibatalkan itu sih. langsung aduh nyesel sih maksudnya ya nggak ketemu gitu loh kan, nggak enak lah. Karena kita tetap membutuhkan interaksi lah. Nggak enak banget sumpah di rumah cuman. Ya walaupun ada keluarga ya tapi ya Iya. nggak enak nggak ketemu teman nggak sih? Kayak di Ya. kamar itu rasanya di oven, Bro. Sumpah di oven. Ya Rasanya ibaratnya sih. kayak sudah mati gaya lah sama keluarga terus. Ya seru sih sama keluarga tapi ya lama-lama mati gaya lah. Ya hari-hari pertama kan tadi. Hari-hari pertama masih semangat. Hari kedua Hari masih kedua, oke. Hari ketiga ini detik ini Udah lumayan deh. Iya. Terus hari ke 25 sampai Gini banget nggak ya. mood sumpah mau ngapain aja tuh bingung asli. iya, isinya ya kayak buang-buang waktu sih di rumah Iya, itu. sebenarnya pengen produktif lah ya. Bisa sih sebenarnya di rumah tapi produktif itu bisa. Gimana? Nah, tapi dengan nggak usah sih. Wah, Ya, serius. Kenapa sih, Mas? Mas Bor Mas ini Bor kenapa? Mas Bor ini suka membatalkan sesuatu yang sudah dibahas gitu loh. Jadi kan bikin Kita kepo. gantung. Nggak seru kok, nggak seru. Nggak ada. Aku yakin nggak ada yang seru, nggak ada yang mau dengerin kok. Udah ganti aja lah. Ganti orang lah. Kamu aja, Mas Fit. Mas. Ya, Mas Fit, Mas Put, terserah. Jadi kalau ya Pak enggak aku pengen ketemu teman-teman aja sih ngumpul-ngumpul lah. Kangen kantin kampus sih. Atau enggak makan di daerah-daerah dekat kampus. Iya, ya terutama geprek ya. Geprek dan Geprek ya. Geprek. mie ayam. Kita kangen kan. Mie ayam. Mie ayam. Iya, mie ayam itu mie pangsit atau mie ayam sih itu? Mie ayam. Itu mie Iya. ayam. Itu kangen banget sih. Walaupun kita tahu buatnya di pinggir jalan tapi itu nikmat kalau bareng teman-teman. Enak banget sih. Itu murah, Pak, itu, Pak. Mie pangsit segunung ya. Iya, Iya, itu kita pernah pangsit segunung. ngumpul sama teman-teman sok-sokan karena baru pertama kali datang. Langsung pesen yang jumbo. Ternyata Mas pesen jumbo, Mas. Ya Allah. ternyata Yang biasa porsinya- aja udah kayak jumbo, Pak. Iya. Gimana yang jumbo? Ini Itu ibarat kalian bayangkan sebuah mangkok ya. Tapi itu mangkoknya didouble atas bawah. iya, atasnya tuh mangkok lagi. Itu baru. Itu tapi termasuk murah sih mie daerah situ tuh. Iya sih. Murah sih. Ya. Gizinya belum tahu gizinya itu. Kalau gizi ya biarin lah. Yang penting kenyang. Iya sih. Ya kalau di saat ini janganlah ya teman-teman. Tetap harus makan yang bergizi. Ya, Makan yang sehat. Ah. berjemur gitu. pagi-pagi itu beneran gak sih sebenarnya? Iya, beneran. Itu bener emang jam 10
Jadi kan aku lihat di internet kalau matahari jam 9 sampai jam 11 itu nggak tahu ngeluarin sinar apa, pokoknya yang bisa membuat apa kayak badan kita itu apa ya? Tulang kita itu jadi Berkeringat. kalau berkeringat kan efeknya. pasti, Pak. Karena kan emang vitamin D kan buat tulang tuh. Jadi ngeluarkan vitamin D matahari. Atau enggak teman-teman cari sendiri lah. Kita Di store internet ya. bisa. Kita nggak mau sotoy sih. Ntar salah, dihujat. Tapi aku biasanya jam 10 emang jemur Siapa? 15 menitan. Nggak siapa? Aku Jemur apa? biasanya Jemur Hah? baju. loh, ya jemur badan dong, Mas. Siapa? Loh, siapa ya saya lah. Yang Sendiri tapi. Sendiri. Jonas kan. Nggak nanya. Ini kalau sih. misal pendengarnya cewek, Mbak, nggak ada yang mau nemenin lah, Mbak. Mau nemenin ngapain? Iya, mau ngapain emang? Ya jemur bareng. Jemur apaan? Jemur baju. Nikah aja belum, jemur baju. Gile. Ini kira-kira kapan sih berakhir nih? Virus corona hilang lah. Kapan ya? Ya kita doakanlah secepatnya toh. Ini kan pemerintah pusat sudah membatasi. Setiap daerah ini sudah mulai dibatasi. Tidak boleh. ya, semi lockdown lah ya. Iya, kita udah semestinya. WNA udah nggak boleh masuk. Udah bagus lah keputusan pemerintah. Biar tidak menambah yang pembawa virus lah ya. Ya, menambah yang suspek lah ya ibaratnya. Tapi ya nggak melulu yang berasal dari virus ya, virus. Iya Bisa sih. aja dari kita sendiri yang ngiranya sehat-sehat aja. Tapi kan kalau kita sehat gini, Sehat. kita cukup karantina 14 hari. Kalau misalnya kita tetap sehat, berarti udah sehat dong. Iya nggak sih? Karena Nggak mesti. karena virusnya mesti. bertahan 14 hari katanya. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi kalau nggak tambah parah loh ya. Iya, kalau aku selama kemarin, karantina kita ngalamin Hah? sehat-sehat doang, berarti ya udah. Virusnya udah. tapi kalau kemarin sih, sing aku dengar dari podcast Dokter Tirta sama Deddy Corbuzier, jadi virus corona itu kalau misal buat anak muda emang nggak kelihatan, gejalanya emang nggak kelihatan. Misal aku ini di dalam udah ada virus, tapi aku ngerasa biasa aja, nggak ada gejala. Nah, aku ngobrol sama Mas Fit sama Mas Bror. Nah kan imun kalian kan aku nggak tahu gimana. Ketika aku bicara, nggak taunya virus itu udah masuk di tubuh kalian. Nah itu tergantung gimana imunmu kuat gak menghadapi virus itu. Kalau nggak kuat, udah pasti kamu benar-benar positif. Padahal orang yang kamu temui yaitu aku itu nggak ada gejala sama sekali. Itulah yang bikin serem itu. Iya sih. Ini kayak misalnya kemarin aku sempet lihat Instagramnya namanya ini apa salah satu pembawa acara di net ya. Itu Andrea Dian Bimo. Oh Ya, ya. tahu. Tahu kan? Iya. Nah, dia tuh istrinya tuh kena positif corona. Itu nama Tapi- istrinya Pak Andrea Dian Bimo itu. Kalau Itu Kan istri suaminya- suaminya Indra Bimo, Ganindra Pak. Bimo, Pak, gimana sih? Aduh. Istrinya Andrea, Pak. Wah, Bapak ini gimana? ya Anda itulah ya. Ini kita udah serius-serius malah Anda tidak buat serius. Ya, Kudet seperti ya, biasa kita kurang riset lah ya. Iya, kita tidak perlu riset. Ya, Terus. dia menyatakan di postingan Instagramnya bahwa dia itu telah positif corona. Tapi kalau dilihat masih seger-seger aja. Enggak, tapi dia hidupnya sehat kok, sering olahraga. Oh, iya. Ya, sering olahraga emang nggak tahu ya. Tapi ya emang corona kan nggak mau sering olahraga, mau nggak yang penting masuk aja dalam tubuh langsung kena. Dia nyerang Pernapasan apapun. Iya. Jadi buat di pendengar-pendengar, mohon jangan keluar rumah lah ya. Biar Iya, social distancing iya, lah. biar memutus rantai corona nih, biar putus lah. Dia udah banyak banget di Indonesia ini udah berapa sih sekarang? Terakhir? Udah 1.600. Iya, hampir. Kalau nggak salah 1.600. Itu yang udah positif. Iya, makanya itu udahlah kita ya yang mau bekerja bisa, tapi ya social distancing lah ya. Ya, intinya tahu diri lah ya. Iya, Tahu masa diri. Jangan egois lah. Ya. Iya. Jangan egois. karena ini kan sudah menyangkut kepentingan negara juga, udah seluruh dunia malah ya. Iya kan, betul. Nah, kalau misal buat teman-teman yang masih egois dan mau keluar, ya insya Allah besok foto Anda sudah terpampang ya di rumah Anda tanpa wujud Anda. Waduh.
Tapi Ingatan keras itu. gimana ya? Sebenarnya mau social distancing susah juga karena ya mata pencariannya harus kerja gitu. Gimana juga ya? Iya benar sih. Itu sih susah buat itu sih rasaku. Kayak yang apa penghasilannya harian itu emang susah. Itu susah. Kadang-kadang kasihan gue ngeliat abang Gojek di pinggir-pinggir jalan tuh kayak gak dapat orderan, cuma diam-diam aja. Itu kasihan banget sih. Itu emang kasihan emang. Dan satu lagi, kalau buat teman-teman yang misal mau pesen Gojek, GoFood ya apalagi, tolonglah kasih tip buat mereka, ya kan? Toh kita juga sedekah toh. Iya, bisa lah bantu dikit-dikit. Benar. Ayo Mas, Oke. Ya, silakan. jadi Oh, gimana? Gimana enaknya? jadi kita akhiri saja. Jadi buat teman-teman yang di rumah, mohon tetap di rumah aja ya. Iya. Biar Ya untuk saat ini, untuk masa corona. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mendengarkan jauh, misalnya 2045 baru mendengarkan, sudah tidak ya Anda ada. bebas. Anda bebas lah. Iya, Anda bebas mau jungkir balik, mau Anda guling-guling di jalan raya, mau duduk. Atau mungkin di masa 2045 lagi ada bencana, mungkin krisis meteor mungkin. Iya, kita yang dari tahun 2020 salam buat tahun 2045 ya. Kita di sini sudah mengalami duluan. Jadi kalian tinggal merasakan saja. Kita sudah merasakan duluan dan kita mungkin sudah jadi fosil. Jadi fosil. Iya, betul. Oke, jangan lupa kalian tonton terus. Kok tonton? Dengerin lah. Dengerin Dengerin podcast terus. kita. Podcast bosok. Bahas opo opo iso. iso. Dah, bye bye. Dadah semuanya. Dadah.